Contoh perilaku anti korupsi lainnya adalah adanya pejabat yang berani melaporkan gratifikasi yang diterimanya, seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Wapres Yusuf Kala, dan Menak Lukman Hakim pada tahun 2017. Dan pada tahun 2021, Presiden Jokowi kembali melaporkan 12 item gratifikasi yang diterimanya dari Raja Salman. Langkah pelaporan gratifikasi oleh pejabat ini bagus untuk pembelajaran bagi pencegahan korupsi di tanah air. Harapannya, langkah ini diikuti oleh pejabat negara lainnya. Perilaku secara sadar melaporkan gratifikasi ini menunjukkan masih adanya nilai kejujuran di dalam diri pemegang kekuasaan yang ada di negeri ini. Bukti nyata perilaku anti korupsi juga ditunjukkan oleh KPK selaku lembaga yang paling berwenang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Diketahui KPK telah berkali-kali melakukan OTT atau operasi tangkap tangan yang hasilnya berhasil menangkap pelaku korupsi mulai dari pejabat di pemerintah daerah seperti wali kota dan gubernur hingga pejabat di instansi pemerintahan pusat seperti menteri dan jajarannya. Hal ini menunjukkan adanya nilai kerja keras, berani, dan tanggung jawab yang termasuk dalam 9 nilai dasar anti korupsi. Wali Kota Medan Bobi Nasution langsung mendatangi kantor Lurah Sidoarami Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Menyusul banyaknya laporan masyarakat yang menyebutkan Lurah Sidoarami Timur dan stafnya yang kerap meminta uang pengurusan surat menyurat. Wali Kota Medan Bobi Nasution langsung mencopot Lurah Sidoarami Timur dan kasih pembangunan Dina Simanjuntak. Perilaku anti korupsi juga dicontohkan oleh Wali Kota Medan. Dengan usia yang terbilang belia, tidak ragu untuk mencopot jabatan lurah akibat praktek pungli. Hal ini mencerminkan keberanian dan tanggung jawab dari beberapa pejabat untuk memberantas praktik korupsi yang ada di instansinya. Kedatangan warga disambut sejumlah pegawai Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Warga menyerahkan berkas laporan dugaan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2018-2019 di desa mereka. Perilaku anti korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah pelaporan oleh warga terkait adanya penyelewengan dana desa tahun anggaran 2018-2019 di Aceh Utara. Tampaknya kasus korupsi yang merajalela hingga ke akarnya sudah biasa menjadi santapan kita sehari-hari. Terlebih lagi di negara Indonesia, kasus korupsi sudah tidak asing lagi diperbincangkan oleh kalangan masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nama Setia Novanto tidak asing lagi didengar. Mantan Ketua Umum DPR RI dan mantan Ketua Fraksi Golkar ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi EKTP dengan kerugian negara lebih dari 2,3 triliun rupiah. Kontroversi Setnov mulai dari drama bakpao, sel mewah, pelesiran Setnov, menjadikan publik bertanya-tanya, ada apa dengan hukum di negeri ini? Koruptor justru malah diberikan fasilitas mewah di penjara. Pelesiran Gayus Tambunan ini bukan kali pertama ia lakukan. Pada Maret 2010, tim Satuan Tugas Mafia Hukum bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjemput Gayus dari pelariannya di Singapura. Kala itu Gayus sedang dalam tahap penyidikan kasus penggelapan dana pajak. Kemudian pada September dan Oktober 2010, Gayus tercatat berpergian ke Makau, Kuala Lumpur, dan Singapura berbekal paspor atas nama Sony Laksono. Kasus Gayus Tambunan menjadi sangat populer tahun 2010 sampai dengan 2011. Pria kelahiran Jakarta 9 Mei 1979 dengan nama lengkap Gayus Halomuan Pertahan Tambunan itu membuat geram banyak kalangan. Dalam sidang putusan yang dipimpin Albertinahu, Gayus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu merugikan keuangan negara sebesar 570 juta. 133 warga binaan Lapas Sukamiskin mendapat remisi umum 1, termasuk Nazarudin, narapidana kasus korupsi. Nazarudin dinilai memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi, antara lain berperilaku baik, mempunyai kontribusi yang berarti, dan aktif dalam kegiatan lapas. Sedikit saran untuk para penegak hukum dan aparat yang bertugas agar lebih menjaga keamanan negara. Kemudian,
menyarankan kembali untuk para petinggi negara supaya dengan adil menjatuhkan hukuman yang pantas bagi yang benar-benar bersalah dan melakukan pelanggaran berat tanpa berpihak pada salah satunya. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa atau extraordinary crime yang memang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Semakin hari, perkembangan korupsi di Indonesia semakin meluas dan semakin bertambah. Untuk mencegah semakin meluasnya tindakan korupsi, maka perlu adanya hukuman yang memberikan efek jera kepada koruptor dan juga diikuti dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini kepada generasi penerus bangsa.